Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, shalom. Shalom. Shalom Ibu Gembala, shalom jemaat juga, selamat pagi semuanya. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Amin. Kita siap akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah kami Tuhan, Kau berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, setiap penyembahan yang kami naikkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Saya undang adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan guru sekolah minggu untuk didoakan. Saya persilakan Ibu Gembala. Kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini anak-anak kami Tuhan, generasi kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Hari ini mereka sudah berkumpul, mereka mau Tuhan beribadah di sekolah minggu. Mari anakku, urapi setiap mereka Tuhan. Urapi Tuhan, berkati dari sekecil ini mereka boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang militan terhadap-Mu ya Bapa, sehingga mereka mempunyai masa depan yang indah gemilang. Orang tuanya diberkati, kalau yang sudah sekolah pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau nyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya minta kita sama-sama bangkit berdiri. Panggil Dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senantiasa nafasku. Hanya Yesus yang hidup, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senantiasa nafasku. Mengapa Yesus yang hidup? Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Jemaat sembah, jemaat menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Tuhan sungguh baik bagi kita. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Pasang muka senyum, pasang muka sukacita. Katakan, kau luar biasa pagi ini. Kau penuh berkat Tuhan. Amin. Amin. Siap bergoyang, menari buat Tuhan. Amin. Amin. Sungguh Tuhan kita mempesona. Yes. Yeah. Sungguh kau mempesona.
biasa Bapak Ibu, keren sekali di dalam Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman-Nya iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap dibekali oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di setiap langkahku percaya dengan sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, kau yang ku sembah. Yes, ayo kita sama-sama lagi berdiri. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sungguh pertolongan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kaulah yang selalu ku nanti-nantikan. Maka daripada itu Tuhan, hari ini kami beribadah dengan hati menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Urapi lidah dan bibir ini ya Bapa. Ketika menyampaikan firman Tuhan. Firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama saya katakan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Shalom saudara semua, di sini udah 1 minggu yang lalu kita bertemu. Minggu ini kita bertemu lagi. Dalam keadaannya tentu dalam keadaan baik. Itu doa saya buat saudara dan saya buat kita semua yang di sini. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam rencananya Tuhan. Saya ambil dari Nas Yohanes 15 ayat 4. Kalau boleh ditayangin. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang hidup dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita hidup di dalam rencananya Tuhan, Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Amin. Gak ada Tuhan merancangkan hal-hal yang jelek buat kita. Tertulis di Yeremia 29 ayat 11b berkata, rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan,
Bahkan Ia memberikan masa depan, hari depan yang penuh harapan. Kita coba hari ini, saya coba hari ini, supaya saudara dan saya, khususnya buat semua yang ada di sini saat ini, kita mau belajar masuk hidup dalam rencana Tuhan. Kadang kita lupa, saudara. Kita tinggal di dalam Dia, maunya kan berakar, bertumbuh, berbuah. Hidup rencana Tuhan bukan jadinya, oh kalau saya hidup dalam rencana Tuhan berarti saya harus jadi pendeta. Tidak, saudaraku. Ya. Atau saya harus jadi pelayan Tuhan. Tidak, saudaraku. Tetapi mewujudkan panggilan secara umum. Apa sih itu? Panggilan umum menjadi saksinya Kristus dimanapun saudara berada. Kita bukan hanya menceritakan kebaikan Tuhan, tetapi kita mau belajar, kita pun boleh menampilkan hidup kita baik pada sesama kita. Kadang manusia pilih-pilih. Ketika ada orang yang baik sama dia, shalom. Atau kalau saya ketemu orang muslim biasanya assalamualaikum. Oh, ibu pendeta bilang assalamualaikum. Ya kita belajar assalamualaikum artinya apa? Sama dengan shalom, saudaraku. Tetapi kita tidak masuk di dalam agamanya, hidupnya orang yang di luar daripada kita. Ya. Ada juga panggilan khusus. Apa tuh? Yang melayani secara full time. Di sini ada ya, menara doa full time, saudaraku. 24 jam hanya berdoa. Ketika saya mau ajak pergi jalan-jalan, dia bilang harus ada doa dulu. Luar biasa. Melayani pekerjaannya Tuhan. Udah gak mikirin apa-apa. Tapi saudara yang terpanggil atau saudara secara umum yang terpanggil, saudara harus menampilkan hidup saudara seperti Kristus. Memang susah, tetapi ada kata saya selalu ingatkan ketika saya dulu aktif di kantor, selalu ingatkan, susah tapi bisa. Ya. Kita mau belajar, kenapa sih kita belajar? Orang masuk rencananya Tuhan aja belajar. Saudara, ketika saudara pergi dari rumah menuju ke gereja, saudara harus tahu jalannya bagaimana. Jangan-jangan nyasar nantinya. Sini ada pasar kan? Pasar. Jadi ketika saudara dari Jakarta mau ke Bandung, mau ke Surabaya, mau kemanapun, saudara harus tahu jalannya. Beli tiket juga harus pas. Ya, nggak ada beli tiket gini, saya beli tiket terserah saya mau kemana, nggak bisa. Itu zamannya Abraham. Kan suruh keluar kemana nanti urusannya Tuhan. Tetapi kita hari ini mau belajar supaya tahu caranya hidup masuk di dalam rencananya Tuhan. Amin. Hari ini kita ada di sini. Saudara semua di sini ada kira-kira 500 sampai 1000 orang. Amin. Amin. Ya. Baik hari ini dalam keadaan suka, duka, dengan postur tubuh yang tinggi, kayak saya yang ya tinggi ke bawah begitu ya saudara. Kan gak enak kalau ngomong pendek kan. Soalnya rata-rata di sini orangnya segitu. Ya, kulitnya warnanya hitam, kulitnya warnanya coklat, kulitnya warnanya putih. Yang penting rambutnya nggak putih semua. Cuma saya. Ada 2 orang di sini. Ya. Bahkan setiap masalah yang kita alami, kesesakan kita, semuanya itu masuk di dalam rencananya Tuhan. Semuanya atas izinnya Tuhan. Saudaraku, nggak ada yang bukan izinnya Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki kita agar kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Bukan hidup di dalam rencanamu. Karena rencanaku bukan rencananya Dia, bukan rancangannya Dia. Maka itu mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar 3 cara agar kita dapat hidup dalam rencananya Tuhan.
Amin yang banyak tuh. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, aku mau belajar Tuhan. Hidup dalam rencanamu. Bagaimana cara hidup di dalam rencananya Tuhan? Cara hidup dalam rencananya Tuhan. Poin pertama. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya bersekutu. Coba pikirkan apakah setiap waktu, setiap hari. Kan saya kerja Bu, iya. Kerja pun bisa bersekutu kok dengan Tuhan. Saya kerja juga. Ya cuma lama-lama Tuhan kasih yang enak. Kerjanya boleh sembarangan. Seperti itu. Artinya tidak prioritas buat saya. Ya. Di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, ya saya minta hambanya mungkin boleh membacakan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Semuanya senang dengan suaranya Pak Okto. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian jugalah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan merupakan perintah mandat dari Tuhan. Karena kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kasih karunia Tuhan kepada manusia. Sebentar lagi ada Jumat Agung. Begitu besar, begitu luar biasa. Jadi kita mau belajar masuk dalam rencananya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus untuk lebih lagi meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Baik itu secara pribadi di dalam perkumpulan. Saya nggak tahu di sini apakah banyak yang masih ikut doa malam kah? Ada kalau anak muda ada di sini ada youth ya jam 4. Yang tua boleh ikut nggak? Boleh katanya. Hah? Oh, tua boleh tapi berjiwa muda. Oh, saya mau berjiwa muda nih. Melalui pujian penyembahan di kamar kan nggak ada yang tahu suaranya mau cempreng, mau gambreng. Pertolonganku enak apa enggak? Terserah. Tuhan tapi bilang enak. Karena engkau menyembah di dalam hatimu. Kesaksian. Sudah berapa banyak saudara bersaksi untuk kehidupan saudara berjalan bersama Tuhan. Lu ayo ikut Tuhan. Gak usah bersaksi yang muluk-muluk. Bersaksi yang membuat mereka terangkat. Ya. Ada orang tuanya sakit, doain. Ngapain doain? Kenal juga enggak sama orang tuanya. Anaknya kita kenal, enggak kenal aja kita doain. Kita kalau doa malam itu mendoakan orang-orang yang sakit, enggak tahu di mana mereka berada. Di rumah sakit ini aku doakan. Waktu saya COVID juga begitu. Semuanya kita doakan. Gak peduli itu dia siapa. Bersaksi kita. Kita gak nanya, kamu orang Kristen apa enggak? Memang zaman sekarang agak Kristen ya. Yuk kita doakan. Enggak ya enggak. Agak Kristen kayaknya. Tetapi kalau kita udah menunjukkan etika baik kita, mau orang didoakan. Dan banyak hal yang lain bila Anda yang sudah berkelebihan, walaupun
berkelebihan, tidak harus kaya raya. Yang penting kantongnya kaya. Paham ya, kantongnya kaya? Ada sedikit yang bisa memberikan bekal buat orang. Itu salah satu kesaksian. Itu orang baik, siapa dia? Saya jadi ikut bangga, saudaraku. Saya jemaat gereja GB Impact nih. Cuma bangga doang, saudara. Tapi saudara sudah bersaksi betapa luar biasanya Tuhan mengubah hidup kita dari yang si pelit, saya sih terkenal pelit mungkin ya, menjadi loyal kepada orang. Terus kita adakan persekutuan, setiap adakan terus persekutuan dengan Tuhan. Terus kita adakan hidup kita diubahkan, hidup kita menjadi baik, hidup kita terus berjuang untuk menjadi modelnya Tuhan. Di firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, Dia akan melekat kepada engkau. Saudara tahu ketika Tuhan dekat dengan kita? Saya sih tahu. Saya nggak tahu kalau saudara tahu apa enggak. Akan tetapi saya yakinkan hari ini saudara harus belajar. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya masalah, punya persoalan yang seberat apapun, kita akan mampu melewatinya. Ada firman Tuhan bilang begini, tidak ada kesulitan atau kesusahan yang melebihi daripada bebanmu tidak akan melebihi daripada puncakmu, kemampuanmu. Itu janji Tuhan. Jadi dekat sama Tuhan, saudaraku. Jangan waktu kesusahan kan, telepon Ibu Gembala. Saya ada beberapa orang yang malam-malam telepon, Ibu Gembala doain. Iya, doain. Enggak, sekarang aja. Enggak, kalau bisa doain langsung ke rumah sakit. Kalau sakitnya di ICU. Enggak apa-apa, di kupingnya aja doain. Ya udah, kita doain. Dan saya yakin Tuhan jawab. Jadi saudara, bisa nggak saudara berdoa? Bisa, saudara. Nggak harus pendeta. Memang pendeta doang, tetapi kalau hidup kita melekat pada Tuhan, saudara punya kuasa. Ini kebanyakan amin, berarti udah pengalaman. Saya percaya pengalaman saya banyak, saudaraku. Bagaimana pertolongan Tuhan kepada hidup saya. Jadi saudaraku, saya kalau mau menceritakan bagaimana kesulitan saya di dalam dari 2019 sampai 2022, bahkan dari 2021 sampai 2022 saya masih pakai oksigen. Bagaimana bawa oksigen? Bawa. Saya masih ada sisa 6 sekarang. Kalau ada yang membutuhkan, saya siap kasih. Segini kalengan segini. Jadi kalau pergi bawa. Biasanya di dalam ketaatan saya sama Tuhan. Satu, dalam kehidupan saya pertolongan Tuhan luar biasa. Dalam kehidupan saya yang darinya gak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan. Dari setelah kenal Tuhan, hidup bersama Tuhan, pertolongan terus bertubi-tubi. Hidup bersama Tuhan sungguh menguatkan kehidupan saya. Taat sama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dan taat sama Tuhan itu, kita akan terus menikmati kehidupan yang luar biasa. Saudara bayangkan ya, saudara bayangkan sedikit, saya mau memberikan kisah saya sedikit. Sewaktu lain waktu saya akan beberkan semua dengan luar biasa. Kesulitan yang saya terima banyak, saudara. 2019 banyak sakit melulu. Saya bosan kalau dokter suruh ini itu, udah gak usah. 2020 banjir rumah saya. Yang gak mungkin
kok mungkin jadi banjir? Habis selesai lah semuanya. Semuanya saudara. Mobil habis semuanya sewa saya. Iya apa enggak ya? Iya, serius. Banyak sih bilang mau nggak pakai pinjemin. Ya, nggak usah lah, waktu itu memang keadaannya seperti itu. Setelah banjir saudara, waktu itu kita pelayanan di tempatnya orang Chinese yang waktu kemarin datang. Dia banjir sampai 1,20 meter masuk rumah. Habis kan berarti kira-kira. Sedih. 2020 putra saya menikah, ada kesukaan. Di balik kesedihan ada kesukaan. 2021 COVID menerjang kami. Pulang putra saya satu oleh karena virus yang kecil itu. Sedih ya. 2021 setelah putra saya pergi, saya pun harus masuk di rumah sakit 3 minggu. Tapi saya mau belajar taat sama Tuhan. Belum lagi saudaraku, saya mempunyai cucu. Satu cucu yang sekarang luar biasa Tuhan berkati. Saudara tahu cucu saya laki-laki di sini yang lari-lari, waktu lahir kakinya kebalik saudara. Betapa sedihnya saya. Kepala boleh sampai tanah pun, siapa yang bisa tolong terkecuali Tuhan. Dan bukannya nggak berusaha saudara, ke dokter sampai harus di gips sekian lama. Masih bersyukur, masih beruntung nih, ini orang Jawa. Untung kami masih mampu membiayai. Dokter bilang kemungkinan bisa dioperasi gitu, kalau udah begitu kan bisa dioperasi. Tetapi kita berdoa jangan. Nantikan ketika dia mau jalan. Lihat dia jalan bagus. Dahsyat nggak Tuhan kita? Lihat sekarang lagi belajar loncat saudaraku, baru 2 tahun. Dahsyat Tuhan. Sampai dokternya bilang gini sama saya, ini saya yakin nanti bisa 99% sembuh. Doa terus, jangan lupa doain saya. Doakan saya ibu, katanya. Saya doakan Pak. Itu dokter bukan dokter sembarangan, saya kenal udah lama. Tapi dia belum pernah bilang suruh saya doakan. Saya merasa Tuhan dahsyat menjamah dokter itu untuk percaya oleh karena doa. Saya nggak bilang doa saja, tetapi saya berusaha. Dokter dibalut, sedih saudara, sedih. Saya tidak pernah yang namanya menangis, meraung-raung kepada Tuhan. Saya di sini nggak ada yang pernah tahu saya menangis, pernah tahu? Itu Ibu Evi khawatir luar biasa katanya. Luar biasa. Tapi saya mau belajar taat sama Tuhan. Saya mau masuk di dalam rencana Dia. Saya mau hidup di dalam rencananya Dia. Saya diizinkan seperti itu. Menghadapi kesukaran yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Dikasih ayat saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
saya dapat menanggungnya saudara sampai hari ini. Dokter bilang sampai 4 tahun. Dia harus malam dipakein apa itu sepatu. Ya kita turutin. Kita tinggal di dunia. Iya, kita mau percaya Tuhan tolong. Tetapi arahan dokter itu dengan usaha kita turuti. Sampai hari ini anak itu sudah luar biasa. Sudah menyenangkan. Sudah kata menantu saya bilang sekarang sudah banyak gaya. Sudah bisa bercerita. Ada lagi nggak halamannya? Ada Pak, ada Bu. Lalu jangan saudara bilang, Ibu taat karena sudah punya, tapi saudara tahu. Ketika saudara mengalami hal seperti itu, nggak sanggup kayaknya. Anak satu hilang. Dapat cucu yang seperti ini. Oh Tuhanku. Kita akan tanya, apa salah dan dosaku? Tetapi kita hidup di dunia pastinya ada salah. Doa terus. Itu yang saya lakukan, saudaraku. Belum lagi selesai. Bulan Juli, saya nggak bakalan lupa itu bulan. Bulan 5 menghadapi yang menurut saya dahsyat. Bulan Juli, ponakan saya yang luar biasa, saya mengasihi dia. Dan sering bersaksi, dia sudah mau bersaksi kemana-mana. Ada waktu hari Selasa atau hari Rabu dia ngomong sama saya. Dia panggil saya Mama. Ma, Abed mau masuk STT. Kebetulan saya punya anak rohani 2 yang tinggal di rumah. Yang lainnya tinggal di tempatnya masing-masing. Saya bilang ini musimnya musimnya COVID, kamu nggak bisa langsung, kamu melalui online aja ya. Enggak, aku mau sekolah. Padahal dia udah sekolah musik, saudaraku. Selasa, Rabu, Kamis sore dia pergi ke dokter, malam menuju menjelang hari Jumat, hari Jumat dini hari pergi dipanggil Tuhan. Dari peristiwa dengan peristiwa itu saya tidak pernah nangis di depan orang, tapi ini saya nangis di depan orang. Kalau saya punya cucu, saya nangis meraung-raung kepada Tuhan. Dan di depan salah satu keluarga saya, dia kuatin saya. Tapi ini saya bisa nangis di depan orang. Kenapa? Bayangin hari Rabu, masih mau ikut doa malam, hari Selasanya Jumat dibantu orang. Tapi saya tetap belajar taat kepada Tuhan. Kalau saudara bilang terang aja taat, karena ibu punya semuanya, saudara saya mau kasih tahu. Ada yang punya kantongnya tebal pun ada yang nggak bisa dibeli, betul. Jadi saudara harus mau hari ini dalam keadaan sehat, keadaan kuat. Ayo kita taat supaya kita masuk dalam rencananya Tuhan, hidup dalam rencananya Tuhan. Karena hidup di dalam rencananya Tuhan itu pasti rancangannya baik. Rancangannya tuh nggak ada rancangan kecelakaan. Rancangannya itu damai sejahtera, saudaraku. Ya, dan kebahagiaan. Bahkan diberikan juga masa depan yang indah buat kita. Mari kita belajar taat. Sekali lagi, 2 hal yang tadi kita pelajari. Salah satu, menuju kita berjalan menjadi hidup di dalam rencananya Tuhan. 2 aja apa mau 3? 2 aja ya, tersedih pada nangis semua. Dan yang ketiga saya pasti nangis. 2 aja sekarang. 1, kita masuk hidup di dalam, ya. 2, taat. Cukup itu aja. Saudara pasti sudah masuk di dalam
belajar ini di dalam kehidupan hidup dalam rencananya Tuhan. Kalau saudara sudah masuk di dalam rencananya Tuhan, saudara akan merasakan luar biasa Tuhan tolong. Indah pada waktunya. Ya. Kesedihan, masalah, persoalan, saudara akan diberikan kekuatan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Emang bisa. Punya duit berkarung-karung beli kekuatan, beli iman, beli keselamatan. Gak bisa, saudara. Jalan keselamatan ada. Di jalan keselamatan di Gajah Mada itu kalau nggak salah. Duitmu nggak mampu membeli, tetapi keselamatan kita hanya kepada Tuhan. Maka daripada itu mari buat semua saudara dan saya terus belajar. Minta Tuhan, biarlah aku hidup masuk di dalam rencanamu ya Bapa. Karena nggak mampu kita. Jadi firman Tuhan 2 ini pegang erat-erat agar saudara dan saya ketika mengalami yang bertubi-tubi, saudara masih eksis. Seperti saya masih cantik kan, tua boleh, rambut boleh putih, nggak apa-apa. Dalam 1 tahun putih semua saudara, kagak perlu disemir lagi berarti. Iya. Kalau saya ke dokter mungkin nggak ngerti treatmentnya apa-apanya. Iya, 1 tahun ya Ibu, putih semua. Kadang-kadang kalau kita dulu baca, siapa yang sini suka hobi baca buku cerita ya, bahwa ketika ketegangan yang luar biasa rambutnya jadi putih. Oh enggak saudara, saya memang putih semua oleh karena usia. Ya, dan Tuhan mengizinkan itu. Saya tetap menerima dengan bersyukur kepada Tuhan. Saya mau terus bertaat hidup bersama Tuhan. Kiranya firman ini yang saya sampaikan, renungan yang luar biasa, kesaksian saya boleh menjadi kekuatan yang baru buat saudara. Ketika saudara hari ini mengalami, oh ini luar biasa ya, luar biasa persoalan ini ya, saudara harus tahu ada Tuhan. Saudara harus tahu kita sudah masuk di dalam rencananya Tuhan. Ya, saya undang pemusik. Kita angkat satu pujian. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat lenganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kami menantikan-Mu ya Allah-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami menantikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghormati pertolongan-Mu. Ajar kami percaya bahwa Allah yang dahsyat yang mampu menolong kami dari setiap kesulitan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami lakukan. Kami dapat menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus belajar Bapa untuk hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami terus dapat berjalan sesuai rencana-Mu Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk terus taat sekalipun kami dalam keadaan yang terbawa sekalipun. Karena melalui ketaatan kami, Engkau Allah yang akan mengangkat kami. Kalau Engkau Allah yang mengangkat kami, siapa yang dapat menurunkannya? Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar supaya hidup di dalam rencana-Mu. Maka daripada ini Tuhan, urapi setiap kami. Firman yang telah didengar boleh masuk di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya hari ini tiba saatnya yang sudah mendengar, yang di dalam keadaan duka sekalipun, di dalam keadaan kesulitan apapun, hari ini pertolongan Tuhan tiba. Karena saudara dan saya sudah masuk di dalam rencana, hidup di dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Alaskan doa ini hanya di dalam nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bersehidangan dengan-Mu ya Bapa melalui perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus suci dan kuduskan. Haleluya.
kami menikmati perjamuan ini sehingga mendengar Tuhan. Urapi tangan-tangan yang telah memberikan roti dan anggur ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara sudah menerima semua ya. Kita sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, masing-masing saudara berdoa pada Tuhan. Kalau ada masalah, persoalan, kemarahan, kebencian terhadap orang tuamu, rekanmu, adik kakakmu, ampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Biarlah perjamuan ini tanda kita mau bersekutu dengan Dia. Tolong disiapkan harus saya membacakan sebelum masuk dalam sakramen ini. Saya akan membacakan firman Tuhan. Maka daripada itu saya undang saudara untuk nanti berdiri. Kita akan masuk dalam sakramen. Saya tolong disiapkan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Saya percaya nggak usah saya pimpin lagi, saudara sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah pada saudara, pada anakmu, pada suami, pada orang tuamu, pada tetanggamu, pada rekan kerjamu, pada rekan sepelayananmu. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, agar kita layak untuk makan dan minum perjamuan. Haleluya. Saya akan membacakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24, saudara. Ini adalah perjamuan kudus. Siapkan hati kita menerima perjamuan ini dengan sungguh dalam-dalam. Angkat perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepalamu Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kita melalui kematiannya. Dia menebus kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita menjadi orang-orang yang berdosa, tetapi ditebus semua oleh Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita angkat cawan anggur perjamuan ini. Di 1 Korintus 11:25 tertulis demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Saudara, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Perjamuan ini memperingati kematiannya Tuhan di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita, sehingga Tuhan Yesus menanggung dengan darah yang mahal, ganti dosa kita, ganti penyakit kita, ganti kutuk kita. Maka dari itu, biarlah ini menjadi peringatan akan kematiannya Tuhan Yesus. Mari kita minum cawan ini. Haleluya.
Mari kita masuk di dalam penyembahan. Saudara, kita hidangan dengan Tuhan. Sembah Dia, saudaraku. Sembah Dia, saudaraku. Bapa, biarlah Tuhan sembah sujud kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau telah ada Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Kan perjamuan ini kiranya menjadi suatu yang baru dalam hidup kami. Kami diperbaharui oleh-Mu ya Bapa. Kami telah dibuat baru oleh-Mu Tuhan. Kami telah dibuat kuat oleh-Mu Tuhan. Kalau kami lemah pun Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk perjamuan yang telah kami makan minum. Biarlah ini menetap dalam hidup kami. Kami terus mengingat, mengenang akan kematian-Mu Tuhan. Kami terus mengingat bahwa Engkau Allah yang dahsyat yang telah menebus kami, telah menanggung derita kami, telah menanggung segala kutuk kami, telah menanggung segala penyakit kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. 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 Luar biasa firman Tuhan pagi ini ya. Diberkati kita semua, amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan di setiap kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pemberian kami Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini bisa terpakai untuk melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan dengarkan pujian dari saudara kita atau adik kita, Abigail. Saya persilakan. Pengorbananmu
luar biasa memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman atau membaca pengumuman. GBI Impact News tanggal 2 April 2023. Lanjut. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Impact. Ada? Apakah ada jemaat baru yang pertama kali hadir? Masih belum ada. Puji Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya. Besok datang lagi. Minggu besok datang lagi ya. Selanjutnya
Pembacaan Alkitab setiap hari dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 9 April 2023. Dimulai dari Lukas 1 sampai pasal 21. Doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis, waktunya pukul 5 pagi, live Facebook. Lanjut. Ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19 sampai 22 WIB di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa boleh bergabung. Ibadah Jumat Agung tanggal 7 bulan April jam 10 seperti jam ibadah seperti biasa, dilayani oleh Pendeta Esther Evi Chandra atau gembala sidang kita. Oke, fellowship via Zoom di setiap hari Jumat minggu ketiga pukul 15 WIB. Online morning prayer youth every Saturday jam 5 sore. Pagi. Oh, jam 5 pagi. Sorry, maaf. Jam 5 pagi ya di tempat ini ya. Live Facebook. Ibadah Youth Impact setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di tempat ini. Oke, sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik yang punya adik-adik kecil boleh diajak di setiap hari Minggu di waktu yang sama pukul 10 di lantai 3. Oke, selanjutnya kita bertemu lagi di hari Minggu tanggal 9 April 2023 di waktu yang sama pukul 10 di tempat ini dilayani oleh Dr. Robert Paul Krishna. Ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan. Persembahan untuk bulan Maret, persembahan ibadah umum tunai 4.279.000, transfer 430.000, perpuluhan 4.540.000, PI Cibinong 72.000, Youth 340.000, Youth 334.000, sekolah minggu 870.000, total keseluruhannya 10.525.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi dan mengirimkan persembahan dan perpuluhan di bulan Maret 2023. Kepada Ibu Silviana, Ibu Sandra Langi, Nonem, Ibu Evi Chandra. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Impact News hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran Tuhan.
luar biasa pada pagi hari ini atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, boleh mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Engkau sudah mengurapi Ibu Gembala ya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan memimpin ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sudah dilepaskan dari segala kutuk, penyakit, dan Engkau yang sudah menanggungnya di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam agenda-Mu Tuhan, di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Berkati Ibu Gembala pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Biarlah kemanapun hamba-Mu melayani banyak jiwa dimenangkan. Berkati kekuatan, kesehatan. Berkati juga Tuhan akan anak cucu mantunya ya Tuhan. Semua sama-sama support hamba-Mu ini Tuhan. Melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Engkau sudah mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pagi hari ini. Melayani Engkau, MC, singer, pemusik, para pendoa, asyir, multimedia. Siapapun yang sudah melayani pagi hari ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kami percaya kami sudah diubahkan lewat perjamuan kudus. Tuhan Engkau sudah menyembuhkan yang sakit. Engkau sudah melepaskan yang kesusahan. Engkau sudah melepaskan yang terikat. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur jiwa-jiwa yang Tuhan kirim di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka semua tertanam berakar bahkan berbuah-buah di tempat ini Tuhan. Apapun persoalan yang dihadapi oleh jemaat, kami percaya pulang dari tempat ini mereka mendapati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur juga Tuhan untuk negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada dalam hati-Mu Tuhan. Engkau sudah memulihkan Indonesia. Berkati semua para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan mereka bekerja takut akan Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Aparat Negara, petinggi bangsa semua Tuhan, lawat mereka semua Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Apapun persoalan yang kami hadapi negara bangsa kami tetap percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan, biarlah tetap menyuarakan suara Kristus Tuhan. Yang ada di kota besar, kota kecil, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi ini sebelum kami pulang ke rumah kami mau menerima berkat-Mu. Berkati Ibu Gembala. Saudaraku, ibadah sudah selesai. Kita meminta berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa, ini kami. Berkati kehidupan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Kau jadikan setiap langkah-langkah kami berhasil. Terima kasih Bapa. Pintu keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Siapapun masuk keluar pintu rumah kami diberkati Tuhan. Sakit penyakit dilalukan oleh Tuhan. Maka daripada itu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salibnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang saudara, saat teduh sejenak.